TPK Balangan dapat pembekalan aplikasi LC Meal untuk dukung penurunan stunting. Desa Balida wakili Balangan pada penilaian relawan Sapa Provinsi Kalsel. Pemkab Balangan apresiasi prestasi Karang Taruna sebagai juara umum KKBWKT Kalsel. Diskominfosan Balangan terima visitasi Monif KIP 2025 dari Komisi Informasi Kalsel. Wabub Balangan dorong peningkatan mutu layanan KIA melalui visitasi di RSUD Datu Kandang Haji. Perempuan Balangan didorong aktif berperan dalam pembangunan daerah. Wabub Balangan buka ekspo di SMK Negeri 1 Batu Mandi, dorong siswa siap kerja dan berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar orientasi Training of Fasilitator gelombang 3 di Aula Al-Fatah Stable Waringin Selatan Senin 10 November 2025. Guna memperkuat peran tim pendamping keluarga TPK dalam upaya pencepatan penurunan stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2KBPMD Balangan menggelar orientasi Training of Fasilitator gelombang 3 di Aula Al-Fatah Stable, Waringin Selatan, Senin 10 November 2025. Kegiatan diikuti oleh perwakilan bidan desa, kader KB, dan kader PKK dari 154 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Balangan. Lewat orientasi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi TPK, terutama dalam pemanfaatan aplikasi elektronik, siap nikah dan hamil atau LC Meal, sebagai sarana pendampingan dan edukasi bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Munisi menjelaskan, orientasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman TPK terhadap penggunaan LC Meal, agar data yang dihimpun dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penurunan angka stunting di daerah. Harapannya dengan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman, wawasan tentang tupoksi mereka, tugas dan fungsi, terutama berkaitan dengan pengisian Excel Meal di dalam SIGA dalam rangka kedepannya dengan data-data itu untuk mengambil kebijakan dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Sementara itu, narasumber dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Endraswari Kusuma Ardani, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas dukungannya sehingga kegiatan orientasi TPK ini dapat dilaksanakan secara tatap muka. Ia juga menuturkan bahwa materi orientasi kali ini meliputi 3 pokok bahasan utama, yaitu alur pendampingan keluarga, termasuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis dengan sasaran 3B, verifikasi dan validasi data, serta penguatan pemanfaatan aplikasi LC Meal. Melalui kegiatan ini diharapkan TPK Kabupaten Balangan dapat semakin memahami perannya dalam mendampingi keluarga sasaran sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah. Jadi kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan luar biasa yang memberikan apresiasi untuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Balangan, karena untuk kegiatan orientasi tim pendamping keluarga ini se-Kalimantan Selatan satu-satunya yang dilaksanakan secara tatap muka langsung. Untuk 12 kabupaten kota yang lainnya hanya dilaksanakan melalui daring. Jadi untuk dukungan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Balangan sehingga pelaksanaan orientasi tim pendamping keluarga di Kabupaten Balangan ini bisa dilaksanakan tatap muka. Kami juga berharap dengan ada perbedaan ya di tim pendamping keluarga di Kabupaten Balangan bisa mengikuti secara langsung untuk orientasi.
Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Desa Balida mewakili Kabupaten Balangan dalam kegiatan penilaian relawan sahabat perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh tim penilai Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Senin 10 November 2025. Desa Balida mewakili Kabupaten Balangan dalam kegiatan penilaian relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA yang dilaksanakan oleh tim penilai Provinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3P2KB PMD Kabupaten Balangan Senin 10 November 2025. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak DP3KB Provinsi Kalimantan Selatan, Indriani Dewi Warastuti Pongoh menyampaikan, penilaian berfokus pada pengorganisasian relawan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah desa dalam mendukung program perlindungan perempuan dan anak. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat di desa dan juga menjerukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi perkawinan anak juga jero. Itu harapannya dari desa ramah perempuan dan anak. Selain itu juga dalam kegiatan penilaian ini tidak hanya mengharapkan siapa yang terbaik di sini, tapi kami mengharapkan bagaimana gerakan daripada relawan SAPA itu dapat maksimal dilaksanakan di desa. Sementara itu, PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Nurleli Rahmah menjelaskan pihaknya terus memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada relawan SAPA di Desa Balida. Harapan kami semoga selain untuk komitmen dari setiap warga untuk mendukung dengan adanya desa ramah perempuan dan perlindungan anak ini, dan untuk tentunya ya Bu ya, untuk mengurangi zero kekerasan pada perempuan dan anak dan zero perkawinan juga ini. Di sisi lain, Kepala Desa Balida Sahridin menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh tim provinsi maupun kabupaten. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan agar program relawan SAPA semakin maju. Ya, kalau dari kami mungkin persiapannya mengalir aja karena memang sudah kami lakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh desa, terutama untuk organisasi beberapa di desa memang kami harus sudah terapkan dari beberapa waktu yang lalu. Kalau untuk persiapan acara mungkin sudah mengalir karena kami sering setiap minggu atau setiap bulan sudah laksanakan beberapa acara seperti ini, dan alhamdulillah kami tentunya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Provinsi, terutama tim penilai yang verifikasi lapangan hari ini. Mudah-mudahan kerja ke sini, alhamdulillah mudah-mudahan kembali lagi ke sini dan menyaksikan berbagai kegiatan ada di Desa Balida. Melalui penilaian ini, diharapkan Desa Balida semakin optimal dalam menggerakkan masyarakat dan lembaga desa untuk pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Istiqamah dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menyambut Karang Taruna Kabupaten Balangan yang berhasil meraih juara umum pada ajang Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna Kalimantan Selatan ke-36 di Banjarmasin di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 11 November 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menyambut dengan penuh kebanggaan kepulangan Karang Taruna Kabupaten Balangan yang berhasil meraih juara umum pada ajang Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna atau KKBWKT Kalimantan Selatan ke-36 yang digelar di Kota Banjarmasin. Penyambutan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 11 November 2025. Dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, didampingi jajaran pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Sosial, serta para anggota Karang Taruna. Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi menyampaikan
apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih oleh Karang Taruna Balangan. Ia menegaskan Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan pembinaan generasi muda di daerah. Keberhasilan yang diraih ini katanya menjadi bukti nyata bahwa pembinaan generasi muda di Balangan berjalan dengan baik dan berdampak positif. Sementara itu, Karang Taruna Kabupaten Balangan Ardiansyah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah daerah atas apresiasi dan dukungan yang telah diberikan kepada pihaknya. Ardiansyah menuturkan dari berbagai lomba yang diikuti, Karang Taruna Balangan berhasil meraih 8 gelar juara 1, 2 juara 2, dan 1 juara 3. Pencapaian ini kata dia merupakan hasil kerjasama, kekompakan, serta semangat seluruh anggota dan pembina Karang Taruna Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Diskominfosan Kabupaten Balangan menerima visitasi Monif Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Aula Diskominfosan Balangan, Paringin Selatan, Selasa 11 November 2025. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan menerima visitasi, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau KIP 2025 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Aula Diskominfosan Balangan, Selasa 11 November 2025. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Ahrin Jani menyampaikan, pelaksanaan Monip merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana badan publik menjalankan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kegiatan Monip yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan di samping tugas kami menyelesaikan sengketa informasi publik. Kemudian Monip yang kita laksanakan tahun ini ada 3 kategori untuk kabupaten kota, OPD provinsi, dan instansi pertika. Khusus hari ini kita melaksanakan validasi, verifikasi terhadap hasil penyampaian jawaban SIQ yang sudah kami sampaikan terhadap Kabupaten Balangan. Ia menambahkan, pada pelaksanaan Monip 2024, Kabupaten Balangan meraih predikat menuju informatif dengan komitmen yang terus ditingkatkan oleh seluruh perangkat daerah. Renjani berharap tahun ini Balangan dapat meraih hasil yang lebih baik lagi. Untuk diketahui, pada Monip tahun 2024, Kabupaten Balangan dengan predikat menuju informatif. Mudah-mudahan dengan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat yang ada di Kabupaten Balangan, khususnya PPD utama dan PPD pelaksana, itu membuahkan hasil yang lebih baik dari tahun kemarin. Sementara itu, Kepala Diskominfosan Balangan M. Nur menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Komisi Informasi Kalsel. Ia menegaskan, kegiatan Monip menjadi sarana penting bagi Pemkab Balangan untuk terus memperbaiki tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel. Terkait dengan Monip yang dilakukan oleh KI Provinsi pada hari ini, harapan kita tidak banyak, kita hanya ingin ada peningkatan dari yang tahun lalu kita menuju informatif. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjadi informatif terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dan ketika ada penganugerahan di provinsi, ya mudah-mudahan kita masuk ke 3 besar lagi. Itu aja harapan kita. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan ibu dan anak di daerah melalui kegiatan visitasi layanan prioritas KIA yang dilaksanakan di RSUD Datu Kandang Haji Paringin Selasa 11 November 2025. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA di daerah melalui kegiatan visitasi layanan prioritas KIA yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji, Paringin, Selasa 11 November 2025.
Kegiatan visitasi yang melibatkan tim RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Haji Badarudin Kasim Tabalong ini dilakukan untuk mengevaluasi serta memperkuat kualitas layanan kesehatan, khususnya di bidang KIA, sebagai salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Ahmad Fauji menyampaikan, kebijakan dan program pelayanan kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen tinggi. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan pada seluruh fasilitas kesehatan di daerah. Sementara itu, Direktur RSUD Datu Kandang Haji Balangan DRG Sudirman menjelaskan kegiatan visitasi ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan KIA di rumah sakit tersebut. Istiqamah dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringan Selatan, Selasa 11 November 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3P2KBPMD Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringan Selatan, Selasa 11 November 2025. Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber yaitu anggota DPRD Kabupaten Balangan Nur Faryani dan dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Siti Mauliana Hairini. PLT Kepala DP3P2KBPMD Kabupaten Balangan, Bejo Priyogo menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas perempuan agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan daerah. Terkait dengan perlunya dengan adanya wawasan, keilmuan, masalah politik dan organisasi, sehingga kedepannya di Kabupaten Balangan itu semua perempuan itu ya bisa ibaratnya terlibat langsung terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Balangan ya. Karena selama ini mungkin kita lihat dari kaum pria, jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mengupayakan supaya mengadakan pelatihan kegiatan terkait dengan penyetaraan gender ya, perempuan, kemudian terkait dengan kegiatan partai politik dan organisasi pada wanita. Harapannya Pak? Harapan kedepannya yaitu tadi jadi kaum perempuan Kabupaten Balangan untuk menuju ke pembangunan ya itu harus berselaras ya, bersinergi dengan kaum pria sehingga tidak ketinggalan dalam kegiatan apapun termasuk dalam pembangunan pemerintahan. Sementara itu, selaku narasumber Nur Faryani dalam paparannya mengajak para perempuan untuk lebih berani berpartisipasi di dunia politik. Sesuai amanat peraturan yang menetapkan 30% keterlibatan perempuan dalam politik. Perempuan-perempuan jangan hanya berdiam di rumah, tapi harus ikut berpolitik lah. Paling tidak kita memenuhi di Undang-Undang Dasar nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu harus ada keterwakilan perempuan 30%. Dan saya berharap untuk perempuan-perempuan Balangan bisa maju. Adapun narasumber kedua Siti Mauliana Hairini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang perencanaan dan pengambilan kebijakan publik, seperti dalam musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Tentang demokrasi deliberatif ya, bahwa perempuan ini tidak hanya hadir pada saat pemilu atau pilkada dalam memilih atau dipilih, tapi juga setelah dari kepemiluan itu mereka bisa hadir dalam ruang-ruang perencanaan untuk kebijakan publik, karena mereka yang akan terdampak pada implementasi kebijakan publik, sehingga mereka juga harus hadir dalam formulasi, mereka harus hadir dalam musrembang. Nah, bagaimana perempuan ini tidak hanya sekedar hadir tapi juga berdampak kepada kebijakan publik, mungkin itu aja. Sebagai masyarakat, bagaimana caranya hadir? Terus melalui undangan kah atau? Karena musrembang itu sebenarnya terbuka untuk umum ya, jadi sehingga dengan begitu kan ketika kita
untuk biar mereka hadir itu kita bekali dulu literasi mengenai bagaimana mereka bisa berdampak dalam kebijakan publik, sehingga ketika mereka hadir tidak hanya sebagai pelengkap, tapi mereka juga bisa berbicara untuk kepentingan mereka, kepentingan keluarga, dan kepentingan kawan-kawan sesama perempuan. Cara berdampaknya Salah satunya adalah biasanya perempuan itu kalau dia di ruang yang khusus mungkin perempuan, ke depan ada musrembang khusus perempuan misalkan, karena di beberapa daerah lain sudah ada musrembang khusus perempuan, mereka biasanya akan lebih lepas ketika menyampaikan, Pak kami perlu ini nih untuk anak stunting seperti ini, Pak kami kebutuhan perempuan, kami mau pelatihan ini, yang selama ini pelatihan ini misalkan dikepinggirkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, sehingga mereka bisa lebih vokal dalam menyuarakan. Nanti itu yang akan disampaikan. Ya. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi resmi membuka kegiatan Expo sekaligus podcast bertema Talenta, Anak Tangguh dan Handal yang digelar SMK Negeri 1 Batu Mandi di Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 11 November 2025. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi resmi membuka kegiatan Expo sekaligus podcast bertema Talenta, Anak Tangguh dan Handal atau Tatah yang digelar oleh SMK Negeri 1 Batu Mandi di Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 11 November 2025. Dalam kesempatan itu, Ahmad Fauzi menegaskan pentingnya peran pendidikan vokasi dalam membentuk generasi muda yang siap kerja, berkarakter, dan kompetitif. Ia juga menyampaikan bagi lulusan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat memanfaatkan program beasiswa 1000 sarjana dari pemerintah Kabupaten Balangan. Program ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi diri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Ahmad Fauzi memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 1 Batu Mandi yang telah menyelenggarakan expo tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan serta mendorong lahirnya pelaku ekonomi kreatif dari kalangan muda. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Batu Mandi Ernawati menjelaskan, selain sebagai ajang promosi sekolah, Expo juga menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa tingkat SLTA dan MTS se-Kabupaten Balangan. Harapannya Pak, kami setelah kami mengadakan Expo ini, kami bisa promosi sekolah kami dengan 6 jurusan tadi Pak ya. Siswa-siswi yang ikut lomba itu akan mendapatkan selain piala, kemudian mendapatkan sertifikat, dia mendapatkan golden ticket yang akan masuk ke sini dengan menggunakan itu dia tanpa tes Pak, dengan syarat berlaku. Tentu saja dengan jurusan-jurusan tertentu mungkin harus tidak buta warna, harus dites buta warna. Dan kami juga mempunyai program 10 untuk sekolah itu, 10 golden ticket untuk anak-anak yang berprestasi walaupun tidak ikut lomba pada saat ini. Ernawati juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap program 1000 sarjana, serta dorongan bagi siswa SMK untuk mandiri dan berwirausaha sesuai dengan keahlian yang dipelajari di sekolah. Pembukaan Expo ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Balangan didampingi Kepala SMK Negeri 1 Batu Mandi, Mitra Perusahaan, dan Rektor Universitas Sabta Mandiri. Setelah itu rombongan meninjau berbagai stand jurusan yang menampilkan karya siswa dari 6 jurusan, yakni akuntansi dan keuangan lembaga, desain permodalan dan informasi bangunan, desain komunikasi visual, broadcasting dan perfilman, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan teknik alat berat. Abdul Halim dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.